SD Negeri Karatat, Kecamatan Worlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hingga saat ini melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan di emperan rumah warga akibat proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang mangkrak kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana gedung sekolah SD Negeri Karatat sebelumnya lancar, namun pengawas proyek dan kontraktor tiba-tiba menghentikan proyek ini tanpa diketahui apa penyebabnya. Mereka beralasan pandemi COVID-19. Menurut penjelasan Ketua Komite dan guru SD tersebut saat ditemui wartawan Tifa Tanimbar pada Selasa 14 Maret 2023. Sudah 2 hari ini saya melihat bangunan SD negeri yang belum selesai ya dengan kondisi yang demikian. Kira-kira ada tidak usaha-usaha dari bapak-bapak untuk lebih mengintervensi ya dalam hal ini, cepat nih bangunan ini cepat selesai begitu, ada tidak? Kira-kira apa yang bapak dong lakukan begitu? Tindakan apa yang bapak sudah ambil begitu? Oke, kalau menurut beta itu pada waktu itu bapak mantan bupati ini sudah kunjungan ke sini. Bapak bupati itu sudah kunjungan ke sini, lalu dengan sekaligus beta akan laporkan hasil sekolah ini dan digabungkan juga dengan pengawas. Kontraktornya tidak ada tapi pengawasnya ada, sehingga dipanggil bupati untuk pengawas pergi lalu mempertanyakan, tapi pengawas bilang sementara jalan. Oke, jalan. Sedangkan bangunan ini dia dari awal itu 2020 tidak salah 2020 tapi bertepatan dengan hari raya maka ditunda. Setelah ditunda terus dengan kondisi COVID. COVID akhirnya terhambat pembangunan ini. Sampai dengan adanya ini, itu beta sudah akan laporkan di DPR Bapak kita di Sumatera. Siapa anggota dewan itu yang bapak lapor? Beta sudah masukkan ke dorang, bukan laporkan secara ini, tapi beta sudah ada masukan. Beta bilang coba dari komisi ini datang turun kunjungan ke desa-desa untuk melihat sekolah ini dulu, atau di Karatat, karena bertepatan dengan anak-anak ini kan sekarang ini sudah dari 2020 sampai sekarang ini kan anak-anak masih sekolah di emper-emper Terman dulu. Tapi yang guru-guru lepas ini, honor lepas ini dorang, dong waktu itu masih diaktifkan, itu dibagi atas ibu dong bagi atas wali-wali kelas. Salah satu guru yang berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan pada sekolah dasar tersebut yang telah mengabdi 10 tahun di sekolah SD Negeri Karatat Kecamatan Worlabobar atas nama Ibu Kristina Anakeli. Dalam sesi wawancara dengan media Tifa Tanimbar, guru tersebut menyampaikan bahwa benarkah penerapan Merdeka Belajar termaksud di SD Negeri Karatat ini, di mana kurang lebih 3 tahun terpaksa kami harus melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai guru untuk mengajar dan mendidik siswa di emperan rumah warga desa Karatat, karena pembangunan sekolah diabaikan oleh kontraktor. Hadirnya proyek tersebut semata membawa kehancuran bagi negeri ini, lebih khusus terhadap anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah ini. Sudah berapa tahun mengajar di sini? Sudah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Yang saya tahu dengan pantauan saya tadi pagi dengan kondisi sekolah, sehingga anak-anak dipindahkan di sini ya untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Iya, saya lihat bahwa kondisi yang terjadi saat ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah sekitar 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Sekitar 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Kondisinya masih seperti begini. Iya. Belajar di emperan rumah-rumah. Ini perumahan guru ya? Iya. Perumahan guru. Kira-kira ibu apa yang ibu rasakan begitu melihat anak-anak didik ibu seperti ini dengan kondisi yang seperti ini? Seperti ini saya sangat resah. Kenapa? Bahwa anak-anak ini kenapa kita sekolah di bawah-bawah emper, dan
lokasinya tidak memungkinkan Ibu. Karena lokasi umum, jadi setiap hari itu anak-anak loleng ke sana kemari itu Perhatiannya tidak fokus ke tidak fokus pada belajar. Karena posisinya ada jalan raya. Dan ada yang musiknya Pengaruh ya. pengaruh sekali Ibu. Kasihan. Sangat pengaruh untuk anak-anak ini, apalagi anak-anak zaman sekarang Ibu. Iya, betul. Jadi saat belajar mengajar juga agak setengah mati begitu, agak pusing ya. Pusing. Karena tapi memangnya Ibu ketong ini kan subiasa Ibu. iya. Jadi kondisi apapun terjadi ketong bisa saja untuk menemani anak-anak ini, anak-anak nusa dan bangsa ini. Ibu kira-kira sudah ada tidak intervensi dari pihak-pihak dalam hal ini dinas terkait, bapak ibu dewan kita ya dari kabupaten yang sudah melihat dengan kondisi ini, sejauh ini sudah ada perhatian atau belum? Belum ada perhatian sama sekali Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu terus-terus tapi tidak ada perhatian sama sekali. Tidak ada perhatian. Penerapannya per kelas ya. Jadi kelas 1 dulu sistemnya. Kelas 1 dulu, terus kelas Dikasih 2, tugas, masuk ibu lagi langsung lanjut dengan kelas 2. Setelah terapan pelajaran Selesai, tugas tinggal lagi di kelas 3 begitu. Ribet juga ibu ya, karena sendiri melihat anak-anak ini 3 kelas ya, 3 kelas ini satu kali. Terus nanti ada shift siangnya lagi, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 lagi. Dan malam masih ada lah, malam kelas 6 kan malam lah. Malam lah dong. Iya. Belajar malam. Belajar malam ya, karena persiapan. Nah itu. Setengah mati. Oh jadi ya, biasa nih yang setahu saya anak-anak kelas 6 itu kan kalau di Saumlaki maupun di Larat itu belajarnya dari pagi sampai sore. Baru pula itu kelas 6 tuh. Itu kan ada persiapan bekal ya dari orang tua semua. Kalau di sini bagaimana Ibu? Di sini sudah rapat dengan orang tua murid. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kalau anak-anak ini belajar dari jam 10 sampai jam 12 mereka pulang untuk balik lagi dan ada lagi 1-2 Jadi sebaiknya anak-anak ini mereka belajar sampai jam 12. Kalau 4-5 pulang, kalau 6 masih tahan 1 jam lagi. Nah, ketika anak-anak yang belum baca belum bagus, saya masih tahan. Saya ajar dulu selesai baru mereka pulang. Ya, kondisi sekolah baru yang belum selesai dilakukan pekerjaan di tahun anggaran 2019 mengakibatkan sampai detik ini mengakibatkan anak-anak kita menjadi korban ya, menjadi korban sehingga kita bisa lihat bersama bahwa sudah 2 tahun terakhir ini semenjak awal 2020 sampai dengan awal 2023 ini anak-anak kita belajar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan tenaga pengajar dalam hal ini guru juga terbatas. Kita lihat bersama bahwa hanya di sini ada 2 guru, ya, ditambah dengan kepala sekolah nanti berjumlah 3 guru saja ini. Tidak ada tenaga pengajar yang lebih ya atau tenaga kontrak, tidak ada. Ini kondisinya. Iya pemirsa, boleh kita lihat bersama bahwa kondisinya seperti ini dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Pemirsa bisa lihat bahwa kelengkapan untuk belajar mengajar pun tidak lengkap. Salah satu contohnya tidak ada papan tulis, ya. Ini membuktikan bahwa memang
Di Karatat ya, di Desa Karatat untuk khususnya SD negeri ini sangat-sangat membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nol ini tambah 3 berapa? 3 tambah 2 berapa? 5 kenapa sini taruh nol?